Bab 2, Glutuk Nyengir Hantu Kuntilanak. Tony yang sudah siap dengan sepeda ontelnya untuk mengantarkan Aruna ke sekolah. Di hari pertama Aruna pindah sekolah, Tony enggan menemani Aruna karena dia masih belum paham daerah sana. Nanti kalau pulang sekolah naik becak saja ongkosnya cuma 1.000, untuk sampai ke perbatasan, ujar Tony. Baik paman, jawab Aruna. Sesampainya di sekolah, Tony pun membawa Aruna ke ruang guru. Kemudian mata Aruna menatap ke sekeliling sekolahnya, ia merasakan seseorang tengah memperhatikannya. Tiba-tiba Tony menepuk pundak Aruna, agar mengikutinya ke ruang guru. Di sana sudah ada Ibu Siti yang nantinya akan menjadi wali kelas Aruna. Setelah selesai berbincang, Tony lalu menitipkan Aruna kepada Ibu Siti, kemudian Tony berpamitan kepada Aruna juga Ibu Siti, untuk berangkat kerja. Sejenak Aruna menatap ke arah Tony, ia cemas jika nanti tersesat saat pulang sekolah. Ayo Aruna, kita ke kelas, ajak Bu Siti. Aruna berjalan mengikuti langkah Bu Siti di belakangnya hingga akhirnya berhenti di kelas 2B. Kemudian Bu Siti masuk ke dalam kelas lebih dulu, disusul Aruna. Assalamualaikum, sapa Bu Siti. Waalaikumsalam, jawab para murid serempak. Baiklah anak-anak, kita kedatangan murid baru pindahan dari Jakarta namanya Aruna Natania. Ayo Aruna, perkenalkan namamu kepada teman-temanmu. Baik Bu, hai semua, perkenalkan namaku Aruna, semoga kita bisa berteman baik ya. Terima kasih. Semua murid bertepuk tangan menyambut kedatangan Aruna. Aruna, kamu duduk di samping Dewi, ujar Bu Siti. Iya Bu, jawab Aruna. Kemudian Aruna berjalan menuju ke meja yang ditunjuk oleh Ibu Siti. Tak lama bel pun berbunyi menunjukkan jam waktu istirahat. Dewi mendekati Aruna mengajaknya untuk pergi ke kantin. Mereka berdua pun mengantri untuk membeli makanan. Saat akan mengambil gorengan, Aruna melihat sebuah tangan yang akan menyentuh tangannya hingga membuatnya terkejut. Teriak Aruna. Ada apa nak? Tanya Dewi. Tidak ada apa-apa Wi, jawab Aruna sambil menyunggingkan senyum palsunya. Setelah membayar makanan, Dewi mengajak Aruna untuk makan di kelas. Mereka berdua berjalan beriringan sambil berbincang membicarakan tentang makanan. Beberapa siswa menyapa Aruna dengan sopan, meski baru masuk sekolah Aruna sudah mulai akrab dengan beberapa siswa di kelasnya. Namun, langkah Aruna terhenti saat sudut matanya menangkap sosok hitam yang berdiri di samping temannya itu. Sosok tersebut menyapa Aruna. Aruna berusaha untuk tidak menoleh dan terus mensejajarkan langkahnya dengan Dewi. Meski begitu jantung Aruna berpacu dengan cepat seperti dikejar oleh makhluk halus. Hai Aruna, sapa seorang siswa yang datang ke meja Aruna. Mata Aruna tak lepas dari sosok laki-laki yang tersenyum menatapnya. Perkenalkan, namaku Andreas. Dan aku Budi, sambut Budi yang meraih tangan Aruna. Hai, Andreas, Budi. Aruna, kamu tinggal di mana? Tanya Dewi ketika Andreas dan Budi duduk di kursi yang berada di depannya. Aruna memicingkan matanya saat Dewi tiba-tiba saja menanyakan tempat tinggalnya. Padahal saat mereka berdua saja, Dewi sama sekali tidak membahas di mana dia tinggal. Di desa Cigede, jawab Aruna. Cigede, aku juga di Cigede. Nanti kita pulang sekolah bareng ya. Oh iya, rumah kamu sebelah mana? Melewati jembatan, kata pamanku sering disebut desa perbatasan tapi masih masuk desa Cigede. Desa perbatasan, ucap Budi dan Dewi serempak. Aku dengar di sana hanya ada 4 rumah dan rumah mereka dikelilingi kuburan, sungai dan pohon jati. Jarang ada orang yang mau masuk ke perbatasan itu, katanya sangat angker, jelas Budi lanjut berceloteh dalam ceritanya. Tiba-tiba Budi menghentikan ucapannya hingga membuat Aruna, Dewi dan juga Andreas termenung menunggu kelanjutannya. Ayolah, kau membuat kami penasaran, kesal Dewi. Terdengar suara bel pun berbunyi, semua siswa kembali masuk ke dalam kelas. Andreas menoyor kepala Budi yang sengaja menghentikan ceritanya. Padahal mereka sudah penasaran setengah mati menunggu kelanjutannya. Semua murid kembali duduk di kursi masing-masing, mengikuti pelajaran selanjutnya. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 1 siang, waktunya para murid untuk pulang sekolah. Dewi dan Aruna yang satu arah, memilih berjalan kaki daripada harus naik becak. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan sambil berbincang membicarakan hal-hal yang menarik bagi mereka. Tunggu, ini bukankah sungai yang masih sejalan dengan perbatasan? Tanya Aruna menghentikan langkah Dewi.
Lia, kau bisa lewat jalan setapak ini, ucap Dewi. Namun, aku sarankan jangan lewat sini, karena kau akan melewati kuburan dan rumah kosong. Di sana juga ada batu besar yang dihuni oleh ular besar. Dewi mendekati Aruna lalu berbisik, aku dengar di sana merupakan tempat pesugihan. Benarkah? Teriak Aruna terkejut mendengar ucapan Dewi. Dewi mengangguk kemudian melanjutkan kembali perjalanan mereka. Sebenarnya desa perbatasan itu bisa dilewati dari mana saja karena terletak di tengah-tengah. Seperti berada di segitiga piramida, perbatasan seperti itulah memiliki energi negatif yang paling kuat. Glutuk nyengir kuntilanak. Oh iya Aruna, apa kau pernah mendengar kehadiran Gulutuk nyengir? Gulutuk nyengir, aku baru mendengarnya. Apa itu sejenis makanan? Tanya Aruna kepada Dewi penasaran. Hus, kalau bicara tidak boleh sembarangan. Kau tahu Gulutuk nyengir itu sosok wanita berambut panjang yang sering tertawa di malam hari. Ah, maksudmu sejenis kuntilanak gitu? Hus, tidak boleh menyebutkan namanya, nanti malam bisa-bisa kamu didatangi sama mereka. Mereka akan muncul tepat jam 3.03 pagi, kemunculan mereka ditandai dengan suara jatuhnya buah kelapa, lalu menggelinding ke sana ke sini, kemudian terdengarlah suara kikikan wanita. Aruna terdiam mendengar ucapan Dewi, sama seperti yang dia dengar semalam. Sebenarnya Aruna begitu takut ketika harus datang ke rumah Tony, apalagi jika langit mulai gelap, udara di sekitarnya pun berubah menjadi menakutkan. Langkah Aruna terhenti saat akan melewati jembatan, ia melihat ular kobra yang sedang berdiri menatapnya. Perlahan ia merapalkan surat Anas dan surat pendek lalu kemudian menatap ular tersebut. Perlahan ular tersebut menyingkir dari jembatan, Aruna kembali melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya sampai di rumah Tony dan Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah datang. Ganti dulu pakaianmu kemudian makan, ujar Desi. Di mana Sela, Bi? Dia sedang bermain di kamarmu, dari siang dia belum juga keluar, sepertinya Sela terlalu asik dengan mainannya. Aruna bergegas masuk ke dalam kamarnya, langkahnya terhenti saat melihat Sela tengah bermain dengan sosok anak kecil berkepala botak dengan luka di kepalanya. Anak kecil tersebut hanya mengenakan celana pendek, robek di sisi kiri dan kanannya. Perlahan Aruna mendekati Sela, mencoba bertanya tentang sosok yang bermain dengan Sela. Aruna yakin jika sosok itu tidak suka dengannya karena terus menatapnya. Hai Sela, kau sedang bermain apa? Aku sedang bermain boneka. Ini teman aku, tapi dia diam terus tidak bisa bicara. Oh, jangan sampai dia berbicara, karena kalau dia berbicara kau akan sakit, Oce Aruna mengingatkan Sela. Teman aku, Teteh bisa lihat, namanya Asep, Mama sama Ayah tidak bisa melihatnya. Sela, bisakah kau mengambilkan teteh air? Ucap Aruna. Sela mengikuti ucapan Aruna dan keluar dari kamar mengambil air untuknya. Hanya tinggal Aruna dan Asep, ketika siang Aruna akan berani tetapi ketika malam tiba, seketika keberaniannya pun menghilang. Jauhi Sela, kalian sudah beda alam. Makhluk tersebut tak bergeming, ia menatap Aruna lalu menunjuk ke jendela kamar. Aruna melihat arah tangan makhluk tersebut dan melihat sumur yang sudah tidak pernah digunakan. Penduduk di sana sering menyebut sumur tersebut dengan nama sumur burung. Apa kau tinggal di sana? Makhluk tersebut mengangguk, tak lama ia pergi setelah Sela datang sambil membawa minuman. Teteh, teman Sela kemana? Tanyanya. Sudah pulang, ini sudah sore nanti dia dimarahi ibunya jika pulang telat. Sela mencebikkan bibirnya lalu keluar dari kamar Aruna. Hari semakin gelap, azan maghrib pun berkumandang. Aruna yang sedang berhalangan hanya diam di kamarnya sambil mengerjakan tugas yang diberikan guru matematika. Tiba-tiba terdengar suara langkahan, langkah itu semakin mendekat, Aruna memicingkan telinganya tetapi suara langkah tersebut semakin lama semakin menghilang. Astagfirullah, ucap Aruna. Seketika, Aruna begitu terkejut mendengar suara ketukan pintu yang terdengar sangat kencang. Ia lalu beranjak dari kasurnya, keluar dari kamarnya untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Ketika Aruna menggeser tirai, tidak ada orang di luar sana. Aruna yakin jika yang mengetuk pintu itu makhluk lain yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba saja lampu di rumah mati, hal itu membuat Aruna semakin takut. Ia berlari masuk ke dalam kamarnya, menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Suara-suara makhluk halus terdengar sangat ramai, mereka terdengar berkumpul membicarakan Aruna.
Perlahan ada sosok yang menginjak tubuh Aruna, ia menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Dalam hatinya ia terus merapalkan doa, tetapi makhluk tersebut malah terus berjalan hingga berhenti di dada Aruna. "Ya Tuhan, tolong selamatkan aku," gumamnya. Selimut Aruna ditarik dengan kencang hingga ia menjerit sejadi-jadinya, ketika seseorang menarik selimutnya.